yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang dasar, akan kita tindak. Belum dengar, belum tahu. Kan bukan hanya menteri, lembaga perwakilan rakyat juga diingatkan semuanya. Pemimpin partai politik juga diingatkan. Rekonsiliasi itu sudah terjadi dan selama ini tidak ada problem yang cukup mendasar antara Presiden dengan Ibu Megawati, dengan Mas Gibran mungkin sedikit ada ya inilah ada kendala-kendala psikologis, tapi kemarin sudah tampak cair. Lebih bersifat fisik ya karena ketemu biasa ya. Apakah ini memberi sinyal bahwa PDI akan masuk ke dalam koalisi misalnya gitu ya, bergabung dengan koalisinya Pak Prabowo atau yang kita kenal dengan Kim Plus sekarang ini gitu. Menurut saya itu sangat jauh sekali gitu. Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu nggak ada masalah selama tidak ada Pak Jokowi gitu. Selamat malam. Isu perombakan kabinet kembali mencuat ke permukaan usai Presiden Prabowo Subianto menebar ancaman di acara peringatan Hari Lahir Pancasila. Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan agar para pejabat yang tak bisa melaksanakan tugas yang diberikan meletakkan jabatan sebelum diberhentikan. Pernyataan Prabowo ini memicu spekulasi. Akan ada pergantian menteri? Apalagi belakangan Prabowo menunjukkan kedekatannya dengan Megawati Soekarno Putri. Muncul dugaan PDI Perjuangan akan masuk ke dalam pemerintahan. Jika ini terjadi, bukan tak mungkin akan ada pergantian posisi menteri di Kabinet Merah Putih ini. Inilah satu meja The Forum, Megawati dan Prabowo makin dekat, isu reshuffle menguat. Memasuki 8 bulan pemerintahan Prabowo Gibran, isu perombakan kabinet kembali menjadi perbincangan. Isu reshuffle kembali menguat usai Presiden Prabowo mengancam akan memecat para pejabat yang tak bisa melaksanakan mandat. Saudara-saudara sekalian, jangan Pancasila menjadi mantra, jangan Pancasila jadi slogan. Kekayaan bangsa Indonesia besar. Kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengatakan, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo sebagai kepala pemerintahan. DP mungkin di tengah isu reshuffle, itu semuanya kembali kepada Bapak Presiden. Kan paling banyak soalnya. Tapi sedikit pun kita ya biasa aja. Isu perombakan kabinet ini bukan tanpa alasan. Kedekatan Presiden Prabowo dan Megawati Soekarno Putri yang ditunjukkan saat momen peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi salah satu penanda. Sejumlah pihak menilai, cairnya komunikasi antara Prabowo dengan Megawati menjadi indikasi PDI Perjuangan berpotensi merapat ke pemerintahan. Namun, juru bicara PDI Perjuangan, Guntur Romli mengatakan, keakraban kedua tokoh bangsa ini tidak serta-merta membuat arah politik PDIP berubah. Ya Mbak, terkait posisi politik PDI Perjuangan sampai sekarang kan masih berada di luar pemerintahan. Dan kalaupun ada perubahan, itu seperti disampaikan oleh beberapa tokoh dari PDI Perjuangan, biasanya itu diputuskan dalam kongres yang akan diselenggarakan pada tahun ini. Nah, kalau bagi kami, tadi saya tegaskan bahwa ketika pertemuan kenegaraan ini terjadi, ini kan terkait dengan hal yang sangat mendasar bagi bangsa ini. Terkait dengan dasar negara, terkait dengan Pancasila. Kalau soal koalisi dan politik praktis itu kan hal yang permukaan. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno berpendapat, kedekatan PDI Perjuangan dengan Presiden Prabowo bukan hal baru. Namun, Adi berharap kedekatan politik ini tidak membuat PDI Perjuangan diam
saat ada kebijakan pemerintah yang membuat rakyat susah. Jadi kalau mau jujur, PDIP ini luarnya saja merah, tapi dalam itu coklat, warna Partai Gerindra. Itulah yang saya sebutkan, koalisi itu tidak harus diformalkan, tapi tentu kita berharap kawan-kawan PDIP itu tidak menutup mata. Kalau memang ada kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, itu menimbulkan polemik, merugikan masyarakat secara umum, ya memang harus berjuara secara lantang. Ini kan tentu untuk memberikan satu gambaran besar bahwa berpolitik itu suatu waktu memang boleh bersahabat, tapi kalau memang ada sesuatu yang pahit, tidak baik, katakan itu sekalipun pahit. Kedekatan dan cairnya komunikasi antar elit politik merupakan keniscayaan guna kepentingan pembangunan bangsa ke depan. PDI Perjuangan juga tak diharamkan jika bergabung di dalam pemerintahan. Namun, idealnya ada kekuatan penyeimbang yang bisa mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan. Karena jika semua masuk ke dalam, lalu siapa yang akan mengkritik dan mengingatkan jika pemerintah salah jalan? Megawati dan Prabowo makin dekat, isu reshuffle menguat, itulah tema satu meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio Muhammad Kodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Malam, Bung Kodari. Ada Putri Komarudin, Ketua DPP Partai Golkar. Malam, Mbak Putri. Lalu kemudian ada Ketua PDI Perjuangan Syukur Nababan. Malam, Syukur. Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Adipra, dan pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto. Malam, Kang Gun Gun. Saya ke Bung Kodari terlebih dahulu. Prabowo menegaskan para pejabat negara yang tidak mampu melaksanakan tugas sebaiknya mundur sebelum diberhentikan. Sinyal apa sebetulnya akan disampaikan kepada, apakah ada reshuffle kabinet gitu? Sinyal bahwa Pak Prabowo memimpin bangsa dan negara ini dengan sangat serius. Sangat serius. Sangat serius. Jadi kita harus ingat Mas bahwa pernyataan itu diberikan dalam pidato peringatan Hari Pancasila. Dalam pidato tersebut beliau memulai pidatonya dengan mengatakan bahwa kita itu bangsa yang besar, bahwa kita ini harus menjadi bangsa yang maju, kita mau 100 tahun itu sebagai bangsa yang berhasil. Dan salah satu masalah yang dihadapi oleh bangsa ini kan adanya kebocoran-kebocoran, adanya masalah-masalah yang menyebabkan perkembangan atau pertumbuhan Indonesia itu mungkin belum seperti yang diharapkan. Nah, di sisi yang lain memang di luar masalah-masalah korupsi, masalah-masalah kebocoran juga ada kinerja-kinerja yang dianggap belum maksimal. Jadi Pak Prabowo sebetulnya sedang mengingatkan mereka-mereka yang menjadi pemimpin atau menjadi pengelola negara ini untuk betul-betul bekerja dengan sungguh-sungguh. Begitu Mas Budi. Jadi hanya semacam imbauan moral aja. Kalau enggak mundur sebelum saya berhentikan gitu. Bukan himbauan moral, kalau menurut saya ini peringatan. Oh, peringatan. Peringatan ya, kalau memang dianggap tidak bisa bekerja, tidak bisa mengikuti ritme yang ditetapkan oleh presiden, maka kemudian akan ditinggalkan dan akan diganti. Dan sebetulnya peringatan ini Mas Budiman itu sudah disampaikan oleh Pak Prabowo berkali-kali, baik dalam rapat kabinet maupun saya kira dalam beberapa kesempatan lainnya. Jadi sebetulnya ini bukan pertama kali, tetapi karena ini momentumnya adalah Hari Pancasila, hari yang sakral ya, dan ini adalah ideologi bangsa kita, maka kemudian dipakai momentum yang sakral itu oleh Pak Prabowo untuk memberikan peringatan sekali lagi. Jadi kalau ada sesuatu yang lebih, yang berbeda dibandingkan dengan peringatan sebelumnya adalah peringatan hari ini dilakukan pada Hari Pancasila. Hari yang sakral bagi bangsa Indonesia. Baik, Mbak Putri Komarudin dari Golkar. Gimana Golkar melihat pernyataan Presiden Prabowo yang tidak mampu mundur sebelum saya berhentikan? Ya, kalau kami melihatnya itu sebenarnya penyemangat juga untuk para pembantu beliau yang menjabat di kabinet sekarang untuk tetap bekerja tentu dengan penuh komitmen. Dan sesuai dengan program-program kerja yang beliau sudah tetapkan bersama dengan Mas Wapres gitu. Jadi kalau kita lihat dari case-nya Golkar, alhamdulillah pada hari ini Ketua Umum kami juga yang menjabat sebagai Menteri SDM sudah mencapai target dari lifting minyak.
kemarin beliau juga sudah menyatakan bahwa pada hari ini 96% dari target APBN 2025 itu sudah tercapai sebesar 580.000 barel per hari, dan itu merupakan sebuah pencapaian juga, dan beliau juga sangat serius untuk kita bisa swasembada energi dalam hal ini. Jadi berbagai pencapaian ini kan juga sebenarnya harus diteruskan sampai dengan akhir tahun nanti 2025. Itu juga termasuk dengan rekan-rekan senior-senior saya yang sekarang menjabat sebagai menteri. Jadi kalau kita lihat ini sebagai pendorong ya, menteri-menterinya lebih bersemangat lagi. Itu dari kalangan polisi. Kita tanya pada Adi Prayitno terlebih dulu. Ini apa? Kalau tidak mampu ya mundur daripada saya berhentikan. Ini apa? Prabowo ini menginginkan pola ada agak nggak tega gitu, mundurlah daripada saya berhentikan, atau gimana Anda baca itu kalau dari ada orang luar? Ya, bagi saya ini semacam ultimatum politik sebenarnya dari seorang Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh para pembantunya, para pejabat-pejabat publik, mungkin dari kalangan menteri, wakil menteri, kepala badan, dan kepala lembaga. Kalau kinerjanya tidak perform, tidak sesuai dengan ekspektasi, itu ya memang harus dieksekusi dan diganti. Ini sudah masuk 7 bulan, koalisi pemerintahan sudah dibangun dan sudah berjalan. Jadi program-program prioritas pemerintah, kalau kita mau jujur Bang, sebenarnya ini kan down to earth. Down to earth pro dengan rakyat, yang saya kira pada level eksekusi dan pada level implementasinya ini tidak gampang. Artinya apa? Presidennya sudah speed 6 nih. Tapi jangan sampai para pembantu ini speednya 1 atau 1,5. Ada ya? Ya kemungkinannya per hari ini kalau menurut Anda? Semua hal-hal yang dibangun oleh Presiden secara umum belum kelihatan secara signifikan. Itulah yang sepertinya dalam momentum peringatan hari lahir Pancasila, Prabowo ingin menegaskan bahwa untuk membangun bangsa yang besar dan kuat ini tidak main-main, tidak bisa bergerak lambat. Oleh karena itu bagi saya ini adalah momen yang pas sebenarnya bagi Prabowo Subianto untuk mengevaluasi semua para pembantunya. Tapi apa mungkin minta mundur? Kalau diminta mundur tidak mungkin. Ada presiden ada contohnya, misalnya kepala PCO mengundurkan diri tak boleh. Nggak boleh. Apalagi diminta mundurkan dan kemudian mundur. Saya membayangkan itu tidak terjadi. Dalam konteks ini, dalam sistem presidensialisme multipartai, ada yang disebut dengan presidential toolbox. Jadi presiden itu punya segala-galanya untuk mendesain dan mengatur bagaimana teman-teman dan partner koalisi, termasuk para pembantunya, dieksekusi atau terus dilanjutkan. Artinya apa? Jangan pernah misalnya seorang presiden itu takut bahwa reshuffle, pergantian orang itu akan melahirkan instabilitas politik, karena saya kira masih banyak cadangan-cadangan yang lain. Pesannya adalah kalau yang lain itu menimbulkan friksi, menimbulkan kegaduhan, kalau ada reshuffle masih ada PDIP kok yang bisa bekerjasama. Ada PDIP ya Bang Syukuri, apakah memang ini juga akan dimanfaatkan oleh PDIP setelah jeda berikut ini? Suasana pertemuan di antara Presiden Prabowo dengan Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri, berlangsung sangat akrab, penuh kekeluargaan dan saling banyak bercanda. Di antara keduanya juga ada berbisik, yang saya terus terang belum tahu apa yang dibisikkan, tapi tapi keakraban, kekeluargaan penuh mewarnai dan menjadi pemandangan di depan mata kami. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja di forum. Bang Syukur Nababan, Bang Mujani tadi mengatakan bercanda, berbisik, akrab. Yang dibisikkan apa ya kalau Anda tahu? Ya dari dulu kan memang akrab. Jadi hubungan Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu kan ya ibarat kakak adik. Artinya akan masuk dalam kabinet sekarang? Nah itu persoalan lain lagi. Intinya adalah dari awal kami menghormati semua pemilu dengan segala prosesnya. Kami menghormati Pak Prabowo. Nah tentu saja apa program-program Pak Prabowo yang baik pasti kami akan dukung. Pertanyaannya adalah apakah PDIP sudah diajak masuk kabinet? Ini bukan masalah dagang sapi diajak kabinet atau tidak diajak kabinet. Tetapi yang persoalannya adalah hubungan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu sangat bagus. Jadi kalau ada hal-hal yang sangat penting untuk tata negara atau untuk kenegaraan atau untuk apa yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo yang sangat urgent sekali, saya pikir ya komunikasi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo sangat cair sekali. Sangat cair sekali kan waktu pertemuannya terakhir pada saat hari lahirnya Pancasila kan sama-sama bercanda ya,
Pak Prabowo juga datang ke rumah Ibu Mega, ya pada saat Lebaran juga sangat baik sekali. Jadi tidak ada permasalahan antara hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Jadi seperti yang saya katakan tadi, masalah nanti kami akan bersama-sama di kabinet atau tidak di kabinet bukan berarti jika kami tidak di kabinet maka kami akan berhadapan dengan pemerintah, bukan seperti itu. Jika kami di kabinet maka seluruh program pemerintah kan kami dukung, bukan seperti itu. Lalu? Nah karena memang tidak ada ini kan sistem presidensial, tidak ada kata-kata oposisi kan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi. Mitra strategis itu ya? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, Mas Budiman, bahwa apapun yang program Pak Prabowo yang betul-betul bermanfaat bagi rakyat, nah tentu PDI Perjuangan pasti akan dukung. Kami juga di DPR pasti akan dukung. Kami tidak menghambat semua program-program pemerintah di DPR. Nah, itu berarti jangan-jangan kami tidak di kabinet, tetapi hati kami jauh lebih mendukung. Itu yang paling penting. Hati jangan sampai kami ada jauh lebih mendukung. Ya, jangan sampai di kabinet juga setengah hati. Nah, kan jauh lebih bagus hubungan yang sangat dalam dan pribadi daripada hubungan di dalam teknis jual dagang sapi seperti ya ini berapa menterinya yang harus masuk. Betul nggak sih PDIP minta 3 gitu? Saya tidak pernah dengar. Nggak pernah dengar. Rasa-rasanya tidak mungkin ya. Nggak mungkin 3 ya. Artinya sekelas Pak Prabowo dengan Ibu Megawati pada saat bertemu, saya pikir tidak mungkin berbicara tentang berapa orang masuk kabinet seperti urusan dagang sapi lah. Tidak mungkin. Baik, Kang Gunggun, gimana Anda baca pernyataan Presiden Prabowo ada Megawati, ada Gibran di situ, yang Anda baca apa sih sebetulnya? Pernyataan Presiden itu kan bersifat otoritatif dan direktif ya. Sehingga kemudian pernyataan yang disampaikan punya makna ke dalam dan keluar. Contoh misalnya dalam konteks menteri, pernyataan itu harusnya dimaknai secara otoritatif oleh para menteri. Sehingga kemudian posisi menteri betul-betul bersifat interdependen dengan presiden. Tidak ada menteri yang kalau kinerjanya buruk ya tentu harus diberhentikan atau kemudian dia mengundurkan diri. Khusus untuk Bu Mega. Saya lihat kan dengan Bu Mega itu tidak ada psychological barrier ya. Tidak ada hambatan dengan psikologis dengan Pak Presiden. Yang ada dengan siapa? Nampak Bu Mega ada psychological barrier dengan Gibran, tentu dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi. Itu kita tidak bisa. Artinya apa? Artinya memang ada perjumpaan politik yang rumit ketika misalnya Jokowi dengan Bu Mega. Tetapi menurut saya pola hubungan tingkat kebutuhan yang bersifat reciprocal, timbal balik terjadi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Kita sama-sama tahu bahwa mengelola kabinet besar ini tidak mudah, persoalan bangsa ini juga sangat luar biasa kompleks. Sehingga ada kebutuhan strategis. Pak Prabowo membangun komunikasi politik yang intens dan kekuatan real politik. Salah satu kekuatan politik besar di Indonesia dalam landscape politik Indonesia itu adalah PDI Perjuangan. Sehingga tentu akan ada ruang yang dalam komunikasi politik disebut ZOPA ya, atau Zone of Possible Agreement. Jadi membuka ruang untuk melakukan komunikasi, sifatnya bisa saja di dalamnya ada negosiasi politik. Apakah kemudian bertemu dalam kesepakatan politik itu tentu banyak variabel. Tapi saya melihat bahwa Pak Prabowo berkehendak untuk kemudian membangun komunikasi jauh lebih intens dan produktif dalam menguatkan kabinetnya, itu saya lihat terjadi. Contoh misalnya di beberapa kesempatan Mas Bud, Pak Prabowo kan juga memberi stimulan perjumpaan-perjumpaan seperti misalnya habis Lebaran dulu ya. Kemudian juga kemarin narasi-narasi kedekatan Pak Prabowo dengan Bu Mega itu kemudian juga diartikulasikan oleh elit-elit sekitar mereka. Dan sekarang apakah kemudian nanti berlabuh pada posisi dan sikap politik yang jauh lebih harmonis dan ada di dalam, itu menurut saya akan bergantung pada hitung-hitungan politik PDI Perjuangan. Satu, menjelang prakondisi Kongres. Kemudian yang kedua tentu keberadaan insentif elektoral yang dihitung oleh PDI Perjuangan juga kalau menjadi bagian dari kabinet Pak Prabowo. Baik, Putri Komarudin. Seandainya memang tadi analisa Gun-Gun mengatakan ini adalah upaya untuk masukkan PDIP ke dalam, posisi Golkar jadi gimana? Ya,
Kembali lagi kan itu sesuatu yang tentu akan dibicarakan nanti, kalaupun misalnya PDIP ingin bergabung dengan koalisi, pasti nanti akan dibicarakan oleh seluruh partai yang bergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Jadi posisinya kita Golkar pasti akan sangat menghargai posisi partai lain, kita tidak pernah ikut campur, dan tentu kita tahu bahwa semua partai pasti punya posisi masing-masing, berada di dalam pemerintahan kah atau mau berjalan bersandingan tapi saling mengevaluasi dan juga memastikan bahwa benar-benar dikerjakan seluruh program-programnya dengan baik. Itu kan kita serahkan ke partai-partai lain. Kalau kita sekarang melihatnya dalam membangun bangsa ini, kita membutuhkan seluruh elemen masyarakat. Jadi kita sangat menghargai nanti apabila keputusannya nanti PDIP ternyata akan bergabung ke pemerintahan atau seperti apa, tentu itu kita terserahkan kepada internalnya PDI Perjuangan. Oke, Bung Adi. Jadi kalau lihat konstelasi begini, sangat besar kemungkinan PDIP akan masuk. Ya kalau soal PDIP masuk atau tidak, bagi saya ini soal waktu sebenarnya. Soal waktu ya? Soal waktu, bisa besok, bisa lusa, atau setelah Kongres. Atau sekarang udah sebetulnya. Iya, tapi bagi saya Bang, secara prinsip, kalau saya sebagai rakyat berharap PDIP tidak masuk. Tidak masuk ya? Karena kalau PDIP masuk ini 100% kekuatan politik akan menjadi bagian dari kubu pemerintah. Itulah yang oleh Misner disebut dengan peril of presidentialism. Maka apa yang kemudian menjadi ancaman sebagai sebuah stabilitas atau the peril of stability maksud saya, itu sangat mengerikan di negara kita. Karena tidak akan ada check and balances. Karena dalam realitasnya begitu banyak kebijakan-kebijakan politik pemerintah, tak satu pun yang melakukan resistensi. Jadi fungsi kedewanan itu lumpuh. Ya udah lumpuh kan? Memang lumpuh. Harapannya adalah kalau memang PDIP dua kakinya berada di luar kekuasaan politik ke depan, saya kira tentu sikap kritisnya itu harus mulai dimunculkan. Itulah yang saya sebutkan, bagaimana saya berharap betul partai-partai yang saat ini berada di luar itu tidak menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Nah yang kedua dari segi PDIP, ini dari segi kondisi politik tidak memungkinkan. Sekarang kondusif. Tidak ada resistensi, tidak ada perlawanan, tidak ada oposisi dari dalam, tidak ada partai-partai yang membelot. Kalau PDIP kemudian bergabung, ini tentu tidak baik bagai sebuah kepentingan politik elektoral, karena PDIP akan disebut sama dengan partai politik yang lain, hanya sebatas ransaking, memburu kekuasaan, mendapatkan jabatan-jabatan politik, dan yang paling penting adalah kalau PDIP berada di luar kekuasaan, ini adalah untuk menjaga perasaan dan basis konstituen yang dimiliki oleh para pendukung-pendukung PDIP. Jangan sampai pendukung PDIP yang sangat loyal itu pindah dan hijrah loh di 2029 nanti. Hanya gara-gara haluan politiknya salah dikalkulasi. Saya kira di situ kepentingan elektoral ya. Kalau Bung Kodari lihat apa yang keinginan dari Pak Prabowo untuk merangkul PDIP masuk ke dalam sebetulnya? Saya lebih melihatnya sebagai bentuk komunikasi dan implementasi dari pemikiran politik Pak Prabowo yang memang sangat mementingkan persatuan dan kesatuan. Dan Pak Prabowo juga sudah menyampaikan pesan ini secara konsisten ya, dan berkali-kali bahwa suatu bangsa itu baru bisa maju kalau elitnya bisa bertemu, bisa bersatu. Nah tadi kan profesor kita baru selamat ya, Prof. Gun-Gun, sore ini sudah jadi profesor, menyebut terminologi zone of possible agreement. Kalau kita bicara zone of possible agreement, mungkin kacamatanya lebih kacamata taktis dan politis ya Mas ya. Tetapi saya melihat dalam konteks keindonesiaan dan konteks Pak Prabowo, yang namanya kebersamaan elit atau pertemuan elit itu lebih dari sekedar zone of possible agreement, tetapi memang ini satu ideologi yang betul-betul menjadi bagian dan budaya bangsa Indonesia. Itu sebabnya kita lihat bahwa Pak Prabowo komunikasi dengan semua, dengan Pak Jokowi, dengan Pak SBY, juga dengan Ibu Megawati. Dan komunikasi ini dilakukan terus-menerus dan dalam berbagai konteks. Dan menurut saya sih kalau kita membicarakan pada hari ini pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega, jangan dilepaskan dari pertemuan sebelumnya. Misalnya pada saat Lebaran. Pak Prabowo ketemu dengan Ibu Megawati dan menjawab dari Prof. Adi, kalau ini Prof mudah-mudahan ya. Kalau itu udah Prof benar, kalau ini Prof mudah-mudahan. Ya coming soon gitu ya. Janganlah Bang, kalau belum profesor jangan disebut mudah-mudahan. Karena ada juga orang yang belum profesor asik disebut profesor. Iya. Ini kan zone of possible agreement juga. Jadi saya melihatnya bahwa ini bagian dari yang tidak terpisahkan dari pertemuan sebelumnya. Dan pada waktu itu menjawab Mas Adi, seingat saya Pak Muzani mengatakan begini. Ini saya kutip Pak Muzani ya, kalau ini pun juga mudah-mudahan saya nggak salah ingat, karena sebetulnya pertemuan itu kan tertutup, jadi kita tidak tahu sebetulnya pembicaraan realnya apa.
Mas Muzani itu mengatakan begini, bahwa PDI Perjuangan tetap di luar, tetapi kalau sewaktu-waktu diperlukan, kalau penting banget ya, dalam tanda kutip mungkin darurat ya barangkali ya, PDI Perjuangan itu siap untuk mendukung. Jadi saya kira kerangkanya kira-kira itu tidak akan mengkhawatirkan Mas Adi bahwa PDI Perjuangan tetap di luar kalau bicara pemerintahan, tetapi kalau bicara hal-hal yang darurat maka PDI Perjuangan siap memberikan dukungan apabila diperlukan. Dan menurut saya kacamata darurat itu gimana darurat itu? Ya kita kan berada dalam dunia yang penuh ketidakpastian ya pada hari ini ya. Ada krisis hubungan antar negara, mungkin ada krisis pandemi ke depan, walau alam, kita nggak tahu. Kemudian krisis bahkan bisa yang namanya perang ekonomi, perang tarif dan seterusnya. Jadi saya kira mungkin hal-hal yang katakanlah kan kalau kita ada buat perjanjian itu apa namanya? Kalau ada kejadian khusus itu, klausa khusus Force major. Force major. Nah, itu dia. Jadi klausula umumnya PDI Perjuangan berada di luar, tapi kalau force major siap dukung, kira-kira begitu. Bukan gitu. Dukung dalam pengertian jadi menteri, tapi mendukung kebijakan-kebijakan yang tapi kan sudah mendukung semua kan Bang Sukur, PDIP? Ya, tadi saya katakan kan. Atau tergantung penting, Kongres ya? Yang paling penting dalam sebuah hubungan itu adalah tidak ada hambatan psikologis. Itu bisa berkomunikasi dan itu jauh lebih penting daripada perjanjian politik. Perjanjian politik masih bisa dilanggar karena ada kepentingan-kepentingan kekuasaan. Nah, tetapi kalau sudah hubungan yang sangat dalam, nah seperti kakak adik, dan sepertinya memang ya saya tahu persis hubungan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega seperti itu. Nah, makanya saya pastikan itu tidak mungkin ada pembicaraan apakah nanti masuk kabinet atau tidak kabinet. Nah, itu pasti berbicara tentang persoalan-persoalan bangsa yang kita hadapi sekarang ini. Itu pasti yang didiskusikan. Itu saya yakin itu mungkin poin saya bahwa ini bukan soal zone of possible agreement dalam kacamata taktis politis ya. Ini hubungannya kultural bahkan hubungan personal gitu. Personal. Begini, pertanyaan adalah kalaulah PDIP kemudian akan masuk dalam kabinet, kemudian siapa yang bakal keluar? Dokter siapa? Masih bersama saya Budiman Tanrejo di satu meja The Forum Bang Kodari. Banyak spekulasi di luar bahwa yang sedang direncanakan oleh Presiden adalah mengganti sejumlah menteri yang di-endorse oleh Pak Jokowi. Ini saya barusan baca berita soal Pak Menkes. Kan Pak Menkes ini udah berulang kali juga diwacanakan akan di-reshuffle. Baik karena pernyataannya maupun dinamika hubungan Pak Menkes dengan para pekerja di dunia kesehatan terutama dokter ya, dengan perubahan-perubahan yang kebijakan yang dilakukan oleh Pak Menkes. Nah, Pak Teddy sebagai sekretaris kabinet barusan mengatakan bahwa tidak ada pembicaraan mengenai reshuffle ya, yang didiskusikan oleh Pak Presiden dengan Pak Menkes itu adalah soal rencana penambahan jumlah dokter, baik dokter umum dan dokter spesialis, juga soal kesejahteraan pendidikan, dan Pak Menkes sendiri menambahkan ada menjelaskan mengenai peningkatan COVID ya di luar negeri, intinya antisipasi lah. Jadi menurut saya begini, kalau kita bicara isu reshuffle, pertama tentu yang tahu cuman Pak Presiden dan Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, bertahun-tahun nih saya jadi pengamat politik, yang namanya reshuffle itu baru jadi reshuffle kalau udah diumumkan reshuffle. Kalau belum itu semuanya masih spekulasi. Nah, yang ketiga, kalaupun misalnya ada orang pada hari ini yang mungkin dalam tanda kutip dan diwacanakan reshuffle adalah Pak Menkes, tapi jawaban atau informasi dari Pak Seskap kan pada hari ini tidak begitu. Jadi maksud saya begini, kalau untuk Pak BGS sebagai Menteri Kesehatan yang begitu banyak pro kontra soal kebijakan, soal statement saja tidak ada reshuffle, kira-kira mungkin kalau kementerian yang lain yang aman, yang pro kontranya lebih kurang, kemungkinan belum ada. Tetapi ini kan kemungkinan. Balik lagi, intinya hanya Bapak Presiden dan Tuhan Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Oke, baik. Tapi ada juga pertanyaan Bung Kodari sebagai KSP. Ini soal suratnya Forum Purnawirawan TNI ke DPR ya, soal pemakzulan Gibran. Kelihatannya pemerintah memang membiarkan ya. Emang bisa kirim surat? Pertanyaan kan gitu Pak. Pertanyaan gitu Mas. Kalau Mas Budiman nih ya, atau Mas Gun-Gun mau kirim surat ke DPR, ke MPR, boleh dilarang? Rasanya kan enggak kan? Ya mau memasukkan surat ya dimasukkan saja suratnya. Jadi
saya melihatnya itu sebagai bagian dari aspirasi masyarakat Indonesia. Apakah kemudian misalnya nanti akan diteruskan oleh DPR atau tidak, tentu akan kembali kepada mekanisme yang ada di DPR. Apakah kemudian substansinya betul-betul sesuai dengan situasi dan kondisi dan aturan yang ada, nanti kan pasti akan dikaji oleh teman-teman di DPR. Oke, Ya. Bung Adi, gimana Anda baca? Apakah ini bagian dari power interplay juga ketika surat purnawirawan meminta Gibran dimakzulkan dengan perubahan konstelasi politik gak bakal terjadi sebenarnya? Ya saya kira ini sudah masuk ranah high politik sebenarnya ya. Kenapa? Tentu tidak ada yang kebetulan dalam politik. Tidak ada kebetulan dalam Tiba-tiba politik. misalnya ada purnawirawan yang kemudian mengusulkan pemakzulan wakil presiden dan masuk ke DPR. Saya kira ini adalah sesuatu yang baru dalam praktik politik kita pasca reformasi khususnya. Dan saya kira memang sudah ada pembicaraan-pembicaraan elit. Bagaimana resultante ini memang sengaja dipermainkan. Oleh karena itu saya menduga ini soal bagaimana antar elit sedang melakukan bergen position secara politik. Karena isu-isu yang bermunculan mulai dari ijazah, kemudian soal pemakzulan, dan seterusnya. Bahkan persoalan juga terkait dengan SMK, muncul juga isu reshuffle, muncul juga tiba-tiba menteri yang dikabarkan mundur. Ini adalah bagian dari bagaimana mengorkestrasi kesepakatan elit pada akhirnya. Karena kalau isu reshuffle ini mencuat, pasti pikirannya sederhana. Siapa yang kira-kira ini harus kena out dalam konteks ini. Oleh karena itu, kalau melihat kecenderungan per hari ini, konfliknya memang tidak muncul ke permukaan. Tapi bahwa sebenarnya di belakang panggung, bukan tidak ada sesuatu yang sebenarnya bergemuruh. Oleh karena itu, ketika bicara tentang PDIP bersama dengan Prabowo Subianto, ini pemain cadangan yang sebenarnya sangat siap untuk dirangkul kapanpun. Karena dalam sistem presidensialisme multipartai seperti di Indonesia, Bang, presiden itu punya kendali terkait dengan koalisi. Kapan harus keluar, kapan harus dikendalikan, dan harus dikeluarkan. Dulu zamannya SBY misalnya, PKS karena nakal, sering bermanuver, susah diatur, dikurangin menterinya. Tidak harus dikeluarkan semua, dikurangi menterinya. Masukkan 8. Begitupun dengan Golkar yang saat itu ketika begitu banyak kebijakan-kebijakan SBY yang juga diprotes, dikena penalti juga meski tidak dikeluarkan secara simplistis. Yang ingin saya katakan adalah isu-isu yang bermunculan ini bagian dari bagaimana mengatur ritme stabilitas politik yang ada di pemerintahannya Pak Prabowo. Jangan sampai ada pihak-pihak lain yang mencoba untuk memainkan, apalagi merasa lebih besar dari presiden saat ini. Makanya muncul isu-isu yang saya kira ini tidak terdeteksi oleh rakyat yang ada di bawah. Semua ini murni adalah permainan elit, bukan permainan rakyat. Rakyat di bawah sederhana, Bang. Bagaimana PHK. cara cari kerja yang mudah. Orang cari kerja itu pun dianggap tidak syukur nikmat, repot juga kira-kira. Karena itu faktual, PHK terjadi di mana-mana. Angka kemiskinan juga bertambah kan 7,28 juta versi BPS. Itu yang saya sebut apa yang terjadi pada level elit dengan apa yang terjadi pada level rakyat. Itu Terputus, sangat paradok dan saling berhadap-hadapan. Oke, Kang Gunggun. Jadi kalau lihat forum purnama ini kan selain pemakzulan Gibran kan mengganti menteri-menterinya Pak Jokowi sebenarnya kan? Iya. Nah, ini tadi kan kalau Adi kan mengatakan ada orkestrasi. Iya. Anda yakin juga ini orkestrasi? Iya, pernyataan yang disampaikan itu pasti punya intensi. Dan itu bagian dari orkestrasi pemberitaan media, perbincangan publik, dan menjadi tekanan politik. Kan begitu. Tekanan politik kepada siapa? Ya tentu pada Pak Prabowo, ya kemudian pada Gibran, dan relasi kuasa di antara keduanya. Ini kan kita tidak bisa hanya pada Gibran, tetapi juga otoritas kekuasaan hari ini ada pada Pak Prabowo. Meskipun tentu sasaran bidiknya siapa, gitu kan. Tentu saya melihat bukan Pak Prabowo. Ya, proses ini ada dua hal. Pertama, kita harus posisikan dalam konteks real politik. Tadi saya sedikit mengoreksi Bung Kodari. Dalam politik, saya melihat bahwa relasi kuasa itu tidak pernah bersifat linier, searah, tetapi bersifat resiprokal. Makanya selalu dalam real politik ada yang disebut dengan ZOPA atau Zone of Possible Agreement dalam batas-batas yang menurut saya masing-masing bisa menolerir dirinya. Termasuk ya, tadi udah saya katakan Bu Mega dengan Pak Prabowo misalnya, tidak ada psychological barrier, tetapi selalu ada gerbong yang kemudian dihitung oleh masing-masing, termasuk oleh Pak Prabowo dan oleh Bu Mega. Sehingga selalu ada perjumpaan itu, ada hitung-hitungannya juga, selain tentu nilai ideal dari politik, seperti misalnya kesamaan ideologi, kesamaan nilai, kesamaan di bawahnya tentu ada kesamaan kepentingan.
Nah, termasuk juga menurut saya Mas Bud itu soal bagaimana membaca para elit termasuk para purnawirawan itu bergerak. Itu kan tidak bisa dibaca linear, selalu ada pola yang kemudian kita katakan terhubung dengan dinamika politik kekinian. Contohnya misalnya, apakah ada kepuasan terhadap misalnya posisi wapres hari ini? Ini kan menjadi pertanyaan. Dan apakah kemudian harus dibaca juga linear, ujungnya adalah benar-benar turunnya wapres, atau ini sekedar misalnya menjadi semacam public pressure? Mengingat misalnya proses yang panjang dalam konteks pemakzulan, tidak seluruhnya ending dari sebuah cerita itu adalah hasil, melainkan juga dinamika isu yang kemudian dinaikkan. Itu kira-kira. Mbak Putri Komarudin, pertanyaan saya, ketika pemakzulan Gibran ini yang pertama kali mendorong Partai Golkar ya, Ketua Umum begitu Airlangga yang kemudian mengusulkan Gibran sebagai wakil presiden. Posisi Golkar sekarang terhadap surat dari Forum Purnawirawan TNI gimana? Ya, saya rasa kalau soal Mas Gibran ini kan kita sudah melewati proses yang panjang dan sudah clear waktu itu pasca diumumkannya beliau sebagai wakil presiden terpilih dari Pak Prabowo. Jadi kalau untuk case itu sebenarnya menurut saya sudah tertutup lah diskusinya, sudah selesai, sudah panjang dan waktu itu sudah selesai kita diskusikan. Posisi Golkar pada hari ini adalah kita mendukung pemerintahan dari Pak Prabowo dan juga Mas Gibran dari kemarin terpilih KPU sampai dengan 2029 nanti, dan menteri-menteri kami juga bekerja dengan sangat baik untuk memastikan bahwa apa yang menjadi kebutuhan rakyat hari ini yang tadi Mas Adi bilang untuk kebutuhan lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi dan lain-lainnya itu benar-benar bisa terjawab. Jadi daripada kita sibuk untuk memikirkan apa yang menjadi kalau tadi dibilangnya dinamika politik dari mungkin surat yang sekarang sedang ada di Kesekjenan DPR itu, kita ingin fokus benar-benar pada menjawab apa yang menjadi kebutuhan rakyat pada hari ini gitu. Jadi artinya posisi no Golkar way pemakzulan Gibran. Artinya adalah kalau suratnya itu kan memang karena sudah masuk di DPR, sekarang posisinya di Kesekjenan, tentu akan diproses oleh pimpinan. Jadi kalau itu nanti hal yang berbeda. Tapi kalau posisi Golkar pada hari ini adalah bagaimana kami bisa mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran sebaik-baiknya, menjalankan tugas menteri-menteri kami sebaik-baiknya, dan tentu dari DPR juga kita mendukung apa yang menjadi kebutuhan dalam sisi anggaran, pengawasan tentunya, supaya sampai ke bawah ini program-program Pak Prabowo yang sifatnya sangat kerakyatan itu bisa terrealisasi dengan baik gitu. Bung Sukur, terhadap surat dari Forum Purnawirawan TNI yang meminta agar Wapres dimasukkan, posisi PDI Perjuangan bagaimana? Ya, tadi sudah disampaikan Mas Kodari ya, artinya setiap elemen masyarakat ya, ini kan perwakilan rakyat. Perwakilan rakyat. Bisa menyampaikan surat dalam bentuk apapun. Nah, tentu saja itu adalah hak setiap warga negara atau organisasi. Itu poin pertama dulu. Nah, terus kemudian yang kedua, apakah itu nanti akan di follow up? Nah, tadi Mbak Putri sudah mengatakan, nah tentu nanti ini udah masuk ke pimpinan. Nanti pimpinan tentu rapat akan diberikan kepada fraksi-fraksi. Ini masih panjang ini. Kemudian nanti fraksi-fraksi akan membahas. Nah, terkait dengan surat itu apakah akan dilanjutkan? Jadi terlalu dini kalau misalnya saya sampaikan ini akan di follow up atau tidak, karena ini masih sangat panjang sekali, Mas Budiman. Bisa dibahas, bisa tidak. Kan ya, bisa dibahas, bisa tidak. Tetapi saya sepakat yang disampaikan oleh Mas Kodari tadi, bahwa banyak sepakatnya terus sekarang ya. Karena kebetulan teman lama. Teman lama. Jadi ya, dan juga tidak bertentangan cara berpikirnya. Artinya setiap orang berhak untuk menyampaikan surat organisasi kepada wakilnya. Itu adalah hak, dan itu tidak bisa dilarang oleh siapapun. Nah, tetapi saya katakan tadi, apakah itu nanti akan di follow up? Nah, tentu pimpinan DPR nanti akan berdiskusi. Nah, setelah selesai berdiskusi, apakah itu akan dilanjutkan kepada fraksi-fraksi. Nah, kemudian nanti fraksi-fraksi akan membahas seperti apa. Nah, tentu ini akan bergulir. Nah, ini masih sangat panjang sekali. Jadi saya belum bisa memberikan jawaban apakah itu akan dilanjutkan atau tidak. Yang paling sederhana kan nanti akan dikaji, Mas. Apakah ini memang wewenangnya ada di DPR atau di lembaga lain misalnya begitu. Kalau wewenangnya bukan di DPR, tentu kan DPR tidak akan mengerjakan karena memang bukan tupoksinya. Bukan tupoksinya. Iya, tentu kembali ke sana. Tapi kalau PDI Perjuangan sikap misalnya Bang Sukur Nababan sebagai anggota DPR, surat itu sebaiknya diproses
didiemin, atau diapain? Ya kita baca dulu, kita lihat dulu. Oh, saya belum baca, Oke. saya belum lihat. Nah tentu, ya saya ngarang nih kalau saya komentarin ini, Mas Budiman. Belum baca. Belum baca, belum saya lihat. Belum lihat juga. Nah artinya belum dikaji ini seperti apa bentuk suratnya dan apa isi suratnya itu juga belum tahu nih. Dan alasan-alasannya belum tahu nih. Nah itu kan yang tentu saja nanti akan dikaji, dilihat oleh pimpinan DPR, apakah itu diteruskan kepada anggota. Mungkin diperiksa dulu apakah surat ini otentik atau tidak. Ke forensik dulu ya, betul atau tidak ya. Itulah percakapan elit. Tapi bagaimana dengan situasi rakyat sekarang? Jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tandrojo di satu meja The Forum. Adi Prayitno. Dari surat Forum Purnawirawan TNI, siapa yang paling mendapatkan keuntungan dengan surat yang meminta agar terjadi pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka? Kalau dikalkulasi belum kelihatan siapa yang mendapatkan untung, tapi kalau melihat suasana hatinya, yang paling bahagia itu memang rasa-rasanya PDIP. PDIP bahagia? PDIP. Misalnya ketika mendengarkan salah satu elit PDIP, Bang Hugo Pereira mengatakan ini akan dibacakan di paripurna. Sementara kalau Golkar beda dong. Wah ini prosesnya sudah panjang, sudah taat konstitusi dan seterusnya. Yang ingin saya katakan adalah ketika ada kaitannya dengan wakil presiden, ketika ada kaitannya dengan Jokowi, hal-hal yang sifatnya pemakdulan, saya kira satu-satunya partai politik yang paling bahagia pastilah PDIP. Nah yang kedua Bang, apa yang disampaikan oleh Bang Kodari, Bang Sukur, belum baca, belum sampai suratnya, ini kan jawaban-jawaban normatif. Di negara kita kalau sudah bicara tentang DPR, elit berkehendak, besok pun itu jadi barang, Bang. Kun fayakun, semudah kita membalikkan telapak tangan. Kan kita melihat bagaimana korespondensi historisnya. Ada revisi yang terkait dengan undang-undang pilkada, 7 jam selesai. Tanpa dibaca. Itu tanpa dibaca ya? Undang-undang ketok magic, Abang dah. Artinya apa? Kalau soal isu pemakzulan ini sudah sepakat pada level elit, besok pun jadi. Kalau pada level elit tidak mau, besok pun tidak jadi. Jadi elitlah kunci dari segala-galanya soal pemakzulan ini. Jadi Bang Sukur ini jangan pura-pura nggak tahu juga lah. Bang Sukur, selain jawaban tadi yang Bung Adi mengatakan normatif, betulkah PDIP yang mungkin paling berbahagia sebenarnya? Ya, saya tidak tahu arti berbahagia itu ya. Karena feedbacknya kan tidak ada hubungan langsung ke partai kami. Nah, ini kan persoalannya. Forum Purnawirawan itu melihat mungkin ada hal-hal yang tidak pas. Nah, jadi kalau misalnya Mas Adi mengatakan bahwa yang paling berbahagia mungkin saya tidak bisa mencari definisinya. Karena berbahagia kan berarti ada sesuatu feedback. Yang berpotensi mendapatkan keuntungan secara politik. Ya kan tidak mungkin dari kami jadi wakil presiden kan, kecuali udah siap-siap nih. Nanti yang menggantikan dari PD Perjuangan jadi wakil presiden. Seandainya itu bisa berlanjut. Ada mahasiswa ketawa loh Bang. Itu loh, jadi ya itu yang saya katakan tadi. Nah tentu saya sepakat yang disampaikan Mas Adi dalam satu poin, bahwa tentu nanti kita lihat elit-elit ini semua ya, apakah memang ini harus dilanjutkan atau tidak. Itu yang saya katakan tadi, di pimpinan DPR apakah lanjut ke fraksi-fraksi, ini kan banyak parameter, tetapi itu ada di atas semua. Oke, baik. Kalau Mbak Putri, apakah sebaiknya surat ini dibacakan di paripurna dan kemudian diserahkan kepada fraksi atau berhenti di Sekjen DPR? Ya, karena saya bukan pimpinan DPR, mungkin itu Mas Bud bisa tanyakannya ke pimpinan DPR. Sebagai anggota DPR, sebaiknya gimana? Kalau sebagai anggota DPR, saya sih pengennya pertemuan Pak Prabowo dan juga Bu Mega kemarin di hari lahir Pancasila itu dilanjutkan dengan pertemuan bersama mantan-mantan presiden lainnya. Jadi kan kita ngelihatnya adem dalam kondisi ekonomi serba ketidakpastian gini, melihat elit mantan-mantan presiden yang bergabung dalam satu meja itu kan memberikan kita secerca harapan bahwa kekompakan ini bisa kita bawa sampai bawah. Jadi itu harapan saya pribadi sebagai seorang anggota DPR. Oke, baik. Bung Kodari? Ya. Harapannya gimana kalau dari KSP? Apakah surat itu dibacakan di paripurna, kemudian dibahas di fraksi-fraksi, atau ya udah selesai aja gitu? KSP tidak punya posisi untuk punya harapan terkait dengan surat tersebut, karena suratnya tidak ditujukan ke KSP. Tapi kan pernah juga disampaikan kepada Presiden. Ya, kita cermati aja perkembangan nanti, karena sekali lagi surat itu ditujukan kepada DPR, jadi saya kira bolanya ada di DPR. Di Pak Sukur dan kawan-kawan. Bukan dulu Pak Wiranto mengatakan jangan ke sini dong, tempatnya salah alamat. Sekarang dikirim ke DPR, bilang bukan dikirim ke KSP. Ya kembali lagi, menurut saya dikembalikan saja kepada konstitusi kita. Kalau memang terkait dengan
pergantian presiden dan wakil presiden itu kan semuanya ada aturannya di konstitusi kita, yang seingat saya garis besarnya adalah baru bisa diberhentikan itu kalau ada pelanggaran dari DPR yang dulu, baru berat, masuk ke MPR. serius, lalu kemudian itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi, dan dari Mahkamah Konstitusi kalaupun misalnya dinyatakan bersalah baru kembali ke MPR. Jadi prosesnya masih sangat panjang, dan saya kira itu yang saya maksudkan bahwa kita kembalikan semua kepada konstitusi. Konstitusi, oke, baik. Kang Gunggun, gimana Anda lihat tadi kalau Mbak Putri kan mengatakan kalau elitnya rukun, bawahnya rukun. Tapi yang sering terjadi kan diskoneksi ya antara elit dengan massa itu ya. Elitnya ngomong apa, massanya ngomong apa ya? Iya, itu kerap kali memang ada gap antara apa yang dilakukan di elit dengan yang di bawah. Tapi ya saya sih di poin tadi, perjumpaan presiden dengan mantan-mantan presiden penting. Terlepas dari apakah itu bagian dari impression management atau bukan. Tapi substansi perjumpaan itu penting. Hanya masalahnya adalah sekarang menurut saya harus juga ada semacam rembesan ke bawah ya dari apa yang dipraktikkan atau dilakukan oleh elit, Mas Bud. Karena terlalu besar dan kompleks ya persoalan-persoalan republik ini kalau kemudian elit ada di logikanya dan praktik politiknya sendiri, membentuk kolamnya sendiri, kolam kecil, sementara masyarakat bawah, masyarakat awam yang kemudian kerap kali juga termobilisasi begitu ya oleh laku elit. Tadi Bung Adi berkali-kali menyebut orkestrasi yang dilakukan oleh elit. Ternyata misalnya masyarakat itu lebih banyak menjadi penonton dari keriuh rendahan apa yang terjadi, sehingga kemudian terjadilah yang disebut dengan perilaku kolektif masif ya. Perilaku kolektif itu kan dicirikan dari proses penularan, bukan kesadaran. Sehingga yang terjadi bukan partisipasi politik, melainkan mereka ikut dalam rombongan-rombongan orkestrasi yang dilakukan oleh elit. Padahal saya melihat penting ada banyak artikulator yang mewakili suara berbeda dari tengah masyarakat termasuk partai. Dalam konteks ini seperti PDI Perjuangan. Saya mendukung kalau PDI Perjuangan memang memosisikan ya sikap dan posisi politiknya itu tidak kemudian berada di kekuasaan, melainkan di luar kekuasaan. Meskipun tentu pola hubungannya bisa konstruktif dengan pemerintahan yang saat ini berjalan. Sehingga ada artikulator ya dari suara berbeda, dan itu bagus sekali bagi PDI Perjuangan juga. Contoh misalnya kan insentif elektoral sudah pernah dialami, signifikan dimiliki oleh PDI Perjuangan pada saat PDI Perjuangan 2 periode berada di luar kekuasaan eranya Pak SBY. Nanti selalu ada diskoneksi antara elit dan massa. Kang Gunggun, terima kasih. Adi, Pak Syukur, Bu Putri, dan Kodari. Presiden Prabowo Subianto berkata, kalau tidak sanggup silakan mundur sebelum saya ganti. Tapi soal kekuasaan tak cukup diselesaikan dengan reshuffle. Ketika sejumlah wakil menteri rangkap jabatan jadi komisaris. Ketika satu keluarga duduk di banyak kursi. Kita pantas bertanya, apakah ini meritokrasi atau nepotisme yang dipoles rapi? Bung Hatta pernah mengingatkan, negara tidak boleh dijadikan alat oleh satu golongan untuk menindas golongan lain. Kekuasaan harus kembali pada akal sehat. Kekuasaan harus punya empati di tengah korupsi yang merajalela, PHK di mana-mana, dan hukum dan konstitusi yang bisa diakali. Kita bukan cuma butuh perombakan, kita butuh keteladanan. Satu kata dan satu perbuatan. Satu Meja The Forum, tempat kita bicara apa adanya agar kekuasaan tak lupa batasnya. Selamat malam dan terima kasih.